iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul dari kisah sebelumnya. Pada saat ini mereka berdua mulai melakukan perjalanan. Dan pria itu ada di depan Xiaoyan. Bagaimanapun sekarang pria itu adalah perisai Xiaoyan. Jika ada bahaya dia akan pergi lebih dulu. Pria itu tidak berdaya. Dia hanya berjanji untuk memimpin tetapi sekarang dia langsung menjadi pembantu Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak bahagia, dia mungkin akan dibantai kapan saja. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus kaki, beberapa sinar dingin meraung di sekelilingnya. Mata pria itu langsung mengembun dan mengeluarkan pedang panjang. Pada saat ini kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak. Dan pedang panjang itu seperti bayangan untuk menahan serangan itu. Saat berikutnya ada 3 sosok yang datang ke arah pria itu dari arah yang berbeda. Mata pria itu tiba-tiba tenggelam. Dia tidak takut tetapi secara teori, orang-orang ini akan menganggap Xiaoyan sebagai kesemek lembut seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ketika pria itu menoleh dan melihatnya, dia menemukan bahwa Xiaoyan telah menghilang. Pria itu memiliki garis hitam dan 3 sosok mendekat seketika serangan sengit segera menyelimutinya. Ketiganya adalah keabadian, tetapi kekuatan mereka tidak kuat dan yang terkuat hanyalah langkah kedua. Tidak sulit bagi seorang pria di langkah ketiga untuk berurusan dengan 3 orang itu. Tentu saja mereka berani mengambil tindakan terhadap pria di langkah ketiga. Sama seperti pria itu yang pernah berurusan dengan Xiaoyan sebelumnya. Mereka juga sudah meletakkan permainan formasi di daerah sini sebelumnya. Serbetan kutukan cahaya suci. Ucap ketiga orang itu dan bentuk tangan berubah dengan cepat. Susunan cahaya mengembun di bagian atas kepala pria itu. Dan sinar cahaya itu langsung menembus tubuh pria itu. Dan susunan cahaya penuh dengan kekuatan destruktif yang ekstrim seolah-olah menghancurkan secara langsung. Jelas sudah terlambat bagi pria itu untuk mundur pada saat ini. Sinar yang penuh dengan kekuatan destruktif tampaknya menguapkan kulit dan daging pria itu. Pria di bawah cahaya meledak menjadi jeritan yang sangat menyakitkan. Setelah sekian lama, susunan cahaya perlahan menghilang dan terlihat seluruh tubuhnya sepertinya telah dikupas. Daging dan darahnya juga gelap dan dia bahkan bisa melihat jantung emas berdetak di bawah daging dan darah. Tetapi pemulihan keabadian sangat cepat dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Secara alami ketiga orang itu tidak akan memberi pria itu waktu untuk pulih. Seketika 3 tali ringan meraung ke arah pria itu dan mengikat tubuhnya sampai mati. Tali ringan itu sepertinya mengandung racun untuk mencegah pemulihan. Yang membuat pria itu berteriak kesakitan lagi. Pria yang berlumuran darah tidak punya pilihan. Dan langkah kedua yang terkuat dari ketiganya memegang pedang panjang yang dibungkus keabadian dan menusuk hati pria itu. Selama hatinya hancur, kekuatan pria itu akan jatuh dari langkah ketiga ke langkah kedua. Dan tidak mungkin menjadi lawan bagi mereka bertiga. Pada saat ini pria yang diikat tali ringan tidak bisa bergerak dan hendak dikepung sampai mati oleh 3 orang. Wuss! Tiba-tiba seorang penguasa suan besar menyapu dari ujung yang jauh. Pada saat kritis ia memblokir pedang yang akan menikam jantung pria itu. Bom! Kekuatan raksasa itu mengguncangnya. Dan wajah pria yang memegang pedang itu berubah, tubuhnya mundur dan matanya melihat ke arah penguasa suan raksasa itu. Pada saat ini Xiaoyan keluar dari kabut abu-abu perlahan. Kekuatanmu di langkah ketiga sedikit lemah. Ucap suara Xiaoyan terdengar perlahan. Mereka bertiga memandang Xiaoyan dan berkata hampir serempak. Apa? Hanya dewa petarung biasa? Qigao, pergi dan bunuh dia. Setelah mengatakan itu, pria bernama Qigao melintas dan telapak kakinya melangkah maju dengan sangat cepat. Telapak tangannya yang berisi kekuatan keabadian tiba-tiba menepuk Xiaoyan. Dengan telapak tangan besar setinggi 100 kaki di udara, Qigao memandang Xiaoyan dengan dingin dan ekspresi menghina di wajahnya. Bukan karena dia sombong, tetapi dia secara alami memandang rendah dewa petarung biasa. Hahaha, kau mencari kematian, ucap Qigao mendengus dingin. Melihat sosok Xiaoyan di dekat telapak tangan raksasa, dia tiba-tiba berakselerasi dan langsung menembus telapak tangan raksasanya. Dan dia langsung datang ke Qigao dalam sekejap mata. Pada saat yang sama tinju Xiaoyan meraung ke arahnya. Bom! Dengan suara keras meskipun Qigao memiliki pertahanan keabadian, namun ketika tinju Xiaoyan jatuh dia masih terpental ke belakang.
Terlihat dadanya cekung, bola matanya menonjol dan seteguk darah bercampur dengan organ dalam yang patah dimuntahkan. Dengan satu pukulan meskipun tubuh Gikot tidak meledak secara langsung, namun seluruh tubuhnya pada dasarnya telah patah dan 90% dari seluruh tubuhnya hancur. Pada saat ini mata dari dua lainnya tiba-tiba menyusut. Dan mata mereka gemetar saat melihat Xiaoyan. Dan sudut mulut pria yang diikat oleh tali ringan itu naik sedikit. Hei, dia bukan dewa petarung biasa. Ucap pria di langkah kedua berseru dan kemudian menembak balik dengan cepat dan ingin melarikan diri. Namun sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan melebar dan sosoknya berubah menjadi bayangan. Langsung melesat di depan pria yang hendak melarikan diri. Tidak peduli seberapa cepat dia mundur, Xiaoyan masih ada di depannya. Pada saat ini dia merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Dan dia tidak menyangka akan memprovokasi monster seperti Xiaoyan. Hanya dengan satu pukulan Xiaoyan hampir membunuh seorang keabadian. Jika kalian masih melarikan diri, kalian akan berakhir seperti itu. Ucap suara dingin Xiaoyan keluar tiba-tiba. Saat suara itu keluar di benak pria lainnya langsung berhenti tanpa ragu-ragu. Pria itu tiba-tiba berhenti. Pria lainnya tiba-tiba berhenti menundukkan kepalanya memegang tinju di tangannya dan tubuhnya gemetar. Yang mulia, tolong ampuni hidupku. Ucap sosok pria itu. Apa alasannya agar aku mengampuni hidupmu? Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Alasan? Ucap pria itu tersenyum pahit. Apa alasan lain yang kamu butuhkan untuk hidup? Ucap Xiaoyan. Pria itu tertegun dan mata Xiaoyan sangat dingin. Tunggu tuan, aku tahu musim semi ajaib yang dimana di sana terdapat mata air ajaib. Aku bisa membawa tuan ke sana. Ucap pria itu berkata. Xiaoyan menoleh sedikit dan melihat pria itu. Apa tidak ada alasan lain? Ucap Xiaoyan terlihat tinjunya menegang dan dahi pria itu berkeringat dingin. Yang mulia, ada iblis wanita di musim semi ajaib. Dan aku juga tahu bahwa dia berada di langkah kelima keabadian kaisar. Dan wanita ini sangat galak. Tidak hanya itu, ada juga pria kekar di samping wanita ini. Sejauh yang aku tahu, dia tampaknya pria di langkah ketiga. Ucap pria itu buru-buru berkata dan Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan sosok wanita dan pria yang diceritakan. Sebaliknya dia sedikit penasaran dengan mata air ajaib. Dia tidak tahu apakah itu mengandung sumber energi yang lebih kuat dan lebih murni. Jadi apakah kau tahu lokasi spesifik mereka? Ucap Xiaoyan bertanya dan pria itu mengangguk buru-buru. Ya tuanku, kami melarikan diri dari mata air ajaib. Mereka masih menyerap gas energi di dalamnya. Aku bisa membawa tuan ke sana. Ucap pria itu mengira Xiaoyan takut pada mereka dan berkata dengan cepat. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit mengangguk. Pria itu lega melihat ini. Dia berpikir bahwa dia akhirnya akan menyelamatkan hidupnya untuk saat ini. Hei, ambil orang-orangmu dan ayo kita pergi. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin dan pria itu mengangguk. Pada saat ini keempat orang itu berada di depan dan Xiaoyan ada di belakang. Secara tidak sadar tim Xiaoyan telah terdiri dari beberapa orang. Tentu saja orang-orang ini juga tahu betul bahwa mereka hanyalah umpan meriam untuk Xiaoyan. Dan harus selalu siap untuk menjadi perisai jika menghadapi masalah. Ruang di lantai 2 lebih luas dari yang diharapkan. Dan setelah setengah kolom dupa akhirnya mata air ajaib terlihat. Jejak pertempuran di sini sangat tragis. Dan banyak mayat yang bisa dilihat. Pada saat ini mereka terus bergerak maju. Dan sudah ada air merah di bawah dan mereka bisa merasakan roh ajaib yang dipancarkan oleh mereka. Yang mulia, sejauh yang aku tahu, wanita dan pria kekar itu berada di sebelah timur musim semi ajaib. Kita bisa menghindari mereka jika kita pergi ke barat. Ucap pria itu menoleh dan berkata kepada Xiaoyan yang mengangguk sedikit. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa domain. Selama mereka tidak menyembunyikan auranya, maka pada dasarnya semuanya bisa diidentifikasi oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga menemukan bahwa memang ada dua aura kuat di mata air ajaib. Tetapi mereka tidak di timur tetapi di barat seperti yang dikatakan pria itu. Xiaoyan tidak mengeksposnya, tetapi terus membiarkannya memimpin. Segera dia mendekati dua aura itu. Pada saat ini pria itu bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang. Hanya menyisakan dua langkah pertama lainnya. Yang mulia, aku telah membawa semua orang di lantai ini. Dalam kabut abu-abu suara pria itu menghilang begitu saja. Dan wajah semua orang sedikit berubah kecuali Xiaoyan. Bajingan, kami telah dijebak.
Ucap pria yang awalnya mengikuti Xiaoyan berkata dengan suara rendah. Pada saat ini ada sosok di langkah kelima dan ketiga, bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, tidak ada harapan kemenangan. Segera suara yang kuat keluar perlahan di ujung yang jauh. Hahaha, bagus sekali, ucap sosok pria itu. Dalam kabut abu-abu, pria yang baru saja menghilang muncul lagi. Dia mencibir dan wajahnya menatap Xiaoyan dengan dingin. Hahaha, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya salah mengingatnya. Seharusnya itu di timur. Ucap pria itu tidak lupa mengucapkan sarkastik. Tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi yang sukses, seolah-olah dia sedang memuji dirinya sendiri. Pada saat ini Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan menatap pria itu, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melihat tamparan di belakang pria itu meraung dan langsung mengipasinya. Biarkan aku melihat, apakah hanya ada beberapa orang yang tersisa? Ucap suara kasar itu bergema lagi. Xiaoyan mendengarkan suara itu. Tetapi ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia merasa sangat akrab. Ada sosok tinggi berdiri di ujung menatap mereka dengan dingin, ditambah Xiaoyan memiliki total 4 orang. Pada saat ini pria itu dengan cibiran di wajahnya, dia sepertinya sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Yang mulia, itu mereka. Aku hampir dibunuh olehnya. Kau harus membuat keputusan untukku. Ucap pria itu berteriak dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, sosok besar yang baru saja berbalik melangkah maju dan menamparnya lagi. Jadilah tuan dari ibumu. Bagaimana kau membawa orang ini kepadaku? Hanya terdengar bahwa suara kasar itu penuh dengan roh pembunuh. Pria yang ditamparnya langsung memuntahkan seteguk darah besar dan tulangnya patah. Matanya tiba-tiba penuh darah dan dia melihat sosok besar itu dengan bingung. Sosok besar itu perlahan berbalik dan tersenyum melihat Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, apakah mereka berlaku kejam terhadapmu? Ucap sosok jakung itu memandang Xiaoyan. Pria ini ternyata adalah Senju, yang telah dipisahkan secara paksa ketika dia memasuki menara pembunuhan. Saat dia melihat Xiaoyan, hatinya menegang. Setelah beberapa hari bersantai dan mendominasi, dia menjadi pembantu lagi. Pada saat ini langkah keabadian pertama keduanya tiba-tiba menjadi lebih ketakutan. Senju mengambil langkah besar dan menampar mereka berdua. Yang mulia, selamatkan hidupku. Aku akan mengikuti semua perintahmu. Ucap pria di langkah kedua memandang Senju yang seperti dewa pembunuhan dan tampak ketakutan. Senju tidak menahan diri, tetapi langsung memusnahkan ketiga orang tersebut. Pria itu mengira dia datang untuk mencari penyelamat untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa gerakan cerdasnya akan membunuhnya. Setelah membunuh ketiga orang itu, mata Senju tiba-tiba mengunci pria di samping Xiaoyan. Hati yang terakhir tiba-tiba menegang dan mata panas itu sepertinya melahapnya. Meskipun mereka semua adalah langkah ketiga, dia bisa merasakan bahwa Senju lebih kuat darinya. Dan Senju sepertinya sengaja berperilaku di depan Xiaoyan. Karena dia takut jika Zuchi tidak bahagia, maka dialah yang akan dimusnahkan. Tubuh Senju mendekat dalam sekejap, dan telapak tangan yang besar dengan kekuatan keabadian menepuk pria itu di samping Xiaoyan. Hei, apakah aku membiarkanmu membunuhnya? Ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan dingin. Senju tiba-tiba mandek dan segera berhenti. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah pahit. Setelah dimarahi oleh Xiaoyan, Senju tidak marah tetapi maju dan merentangkan tangannya. Memegang 3 cincin penyimpanan di satu tangan dan 3 ramuan energi di tangan lainnya. Mereka adalah hasil dari 3 keabadian yang baru saja dia bunuh. Pada saat ini pria di sampingnya sedikit mengerinyit. Dia tahu bahwa Xiaoyan kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang kuat akan menyerah padanya. Setelah menerima cincin penyimpanan dan ramuan energi dari Senju, Xiaoyan seketika memandang Senju dengan acuh tak acuh. Senju, sebelum pria itu kau bunuh, aku mendengar dia mengatakan bahwa itu adalah perintahmu. Apakah hidupnya telah berada di tangan orang lain? Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Dan wajah Senju berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apakah apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar atau tidak. Sebagian besar dari kata-kata ini ingin mengambil nyawanya. Aku memang membiarkan mereka menarik orang-orang itu barusan. Tetapi aku tidak tahu bahwa itu adalah saudara Xiaoyan. Dan aku tidak tahu bahwa saudara Xiaoyan ada di sini. Ucap Senju menyangkalnya. Apakah ada hal lain yang kau sembunyikan dariku? Ucap Xiaoyan melihat cincin penyimpanan yang ada di tangannya. Ya, aku akui bahwa hidupnya memang ada di tangan Taijing. Lagi pula hidup Taijing ada di tanganmu. Bahkan jika dia menyembunyikannya darimu, bagaimanapun aku tidak berani.
ucap Senju berkata tanpa daya dan terlihat serius. Awalnya kedua wanita itu mendengarkan komando suci dan berencana untuk menemukan cara untuk menyingkirkan Xiaoyan. Tetapi setelah pengalaman ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan sang ratu. Lagi pula sang ratu tidak dapat dipisahkan dari Xiaoyan. Tapi aku juga mendengar bahwa ada iblis wanita langkah kelima di sini. Ucap Xiaoyan memandang Senju. Iblis wanita? Dia memang iblis wanita. Dan seperti itulah sifat Taijing. Ucap Senju berpikir sejenak dan menjawab. Setelah mengatakan itu dia hanya merasakan angin dingin di belakangnya. Sebenarnya aku merasa dia cukup santai. Sebelum suara Senju jatuh, terlihat sosok wanita yang perlahan mendekat dan itu ternyata Taijing. Siapa yang bilang bahwa aku adalah iblis? Aku sangat lembut. Mata Taijing terbuka dengan marah. Semua telah dibunuh olehnya. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Melihat sekeliling, Xiaoyan penasaran dengan mata air ajaib. Begitu Xiaoyan bergerak, dia mengabaikan mereka berdua dan langsung menyapu mata air ajaib. Dalam kabut abu-abu, mata air ajaib muncul di depan Xiaoyan satu persatu. Itu tersebar dan memiliki ukuran yang berbeda. Sebagian besar mata air ajaib tampaknya telah diserap dan mata air ajaib telah meluas ke arah kabut abu-abu. Sepertinya tempat ini penuh dengan mata air ajaib. Dan di ujung yang jauh, Xiaoyan melihat seberkas cahaya. Seperti lapisan pertama, balok ini jelas mengarah ke lapisan ketiga. Dan di jalan menuju sinar cahaya ketiga ini penuh dengan mata air ajaib. Hei, berapa banyak tanda ramuan pil energi yang ada di tubuhmu? Ucap Xiaoyan bertanya. Adapun Senju dan Taijing mereka terdiam. 2 baris, 4 baris. Ucap Senju dan Taijing menjawab secara terpisah. Berapa banyak baris yang kau butuhkan untuk pergi ke lantai 3? Ucap Xiaoyan terus bertanya. 2 baris sudah bagus. Jawab mereka berdua secara serempak. Lalu kenapa kalian berdua masih tinggal di sini? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan Senju tersenyum pahit. Saudara Xiaoyan, kami tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya kami takut terbunuh di dalamnya. Raja Iblis Tianhe adalah orang gila yang terkenal. Siapa yang tahu kerugian seperti apa yang akan terjadi jika kami melanjutkan? Jika tidak perlu, kami berencana untuk tinggal di sini dan menunggu menara ini menghilang. Ucap Senju terus berkata. Dan Xiaoyan langsung menatap Taijing. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semangat semuanya. Sampai jumpa. Sampai